beri saja aplaus yang paling meriah untuk Bapak Ivan dari PT Kumala Motor Sejahtera. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Pak Abid, materi saya kelihatan nggak ya di sini? Siap, masuk Pak. Materinya Masuk ya, sudah Pak? masuk. Oke. Kita sudah masuk. Ya, siap. Bapak dan Ibu, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan kepada manajemen PT Hino Motor Sas Indonesia yang sudah memberikan kita kesempatan untuk sharing, kemudian juga memberikan kita kehormatan untuk sharing experience pada marketing workshop kali ini nih. Nah, saya minta izin dulu kepada Bapak dan Ibu untuk minta waktunya selama 1 jam ke depan untuk kita sama-sama belajar dan berdiskusi. Nah, saya di sini sharing itu bukan berarti artinya saya udah paling benar ya, tapi kita pengen sama-sama belajar nih apa yang bisa kita aplikasikan di dealer kita masing-masing dengan dari materi-materi yang kemarin sudah diberikan. Nah, jadi saya bisa belajar dari Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu juga begitu pun sebaliknya bisa belajar dari teman-teman di Kumala. Nah, sebelumnya sudah berubah ya materinya. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ivan. Saat ini saya menjabat sebagai Marketing Manager Kumala Group. Nah, base kantor kami memang di Makassar, di Sulawesi Selatan. Sebenarnya background karir saya itu dimulai dari MT, dari Administration Department Head di United Tractors, di mana sebetulnya nggak nyambung sama sekali ya dengan dunia yang saat ini sedang saya geluti di bidang marketing. Kemudian dari UT saya join, pindah ke Indonesia Motor Indonesia sebagai budget control untuk Departemen Marketing dan Sales. Setelah itu saya mendapatkan karir switch sebagai corporate dan product marketing di kantor yang sama. Di sana saya belajar mengenai marketing dan digital marketing. Nah, kemudian di 2018 sampai sekarang saya join di Kumala Group sebagai marketing manager. Itu sekilas mengenai saya. Nah, saya sebelum present saya memulai presentasi ini dengan quotes dari Charles Darwin, di mana beliau mengatakan bahwa bukan spesies yang terkuat ataupun bukan spesies yang paling pintar yang akan bertahan. Namun spesies yang dapat bertahan itu adalah yang mampu dapat beradaptasi dengan perubahan. Begitu juga dengan dunia bisnis ya Bapak dan Ibu. Dalam kondisi saat ini kita semua perlu dituntut untuk berubah serta beradaptasi dengan cepat, apalagi dengan masa kondisi pandemi seperti ini. Nah, kemudian di materi kali ini saya menjadi 4 bagian Bapak dan Ibu, di mana saya pertama memaparkan mengenai background dan tujuan kenapa Kumala Group melakukan atau memulai untuk starting digital marketing, kemudian working flow apa yang kita lakukan, dan PIC timnya, kemudian setelah itu apa aktivitas yang setelah kita jalankan, serta key success factor apa menurut kami yang membuat suatu campaign marketing tersebut itu sukses. Jadi ini adalah empat fokus yang akan saya ceritakan pada hari ini. Oke, dari background terlebih dahulu, jika ditanya kenapa Kumala Group memulai digital marketing, ada beberapa hal yang utama yang mendasari grup kami itu untuk memulai. Yang pertama, soal measurement atau pengukuran. Di mana dulu kalau kita melakukan placement iklan di media konvensional itu kan kita jarang sekali mendapatkan hasil atau pengukuran yang jelas ya Bapak dan Ibu. Misalnya kita pasang di koran atau iklan di baliho gitu, atau di billboard ya. Kita sangat sulit mengukur siapa sih target dari yang melihat iklan kita. Kemudian berapa orang sih yang sudah melihat ataupun berapa yang nanti akhirnya datang ke tempat kita dan menjadi prospek. Nah, dengan media konvensional ini kita sangat sulit untuk melakukan pengukuran tersebut. Gitu. Dan yang kedua, pasti Bapak dan Ibu juga tahu ya kalau sumber daya di dealer itu sangat terbatas, baik itu dari segi budget, baik itu dari segi manpower, betul ya Bapak dan Ibu ya. Sehingga kita tuh sulit nih untuk melakukan pemasangan yang secara konsisten jika spending-nya terlalu besar. Jadi kan kita nggak mungkin nih pasang koran setiap hari, gitu, atau pasang baliho sepanjang tahun atau billboard sepanjang tahun. Sebagai gambaran tuh kalau di tempat kami sendiri di Makassar ini, koran lokal untuk seperempat halaman itu bisa sampai 7 sampai 10 jutaan. Itu baru seperempat halaman. Sementara kalau billboard itu biasanya sampai ratusan juta atau tergantung titiknya. Nah, kita tuh nggak punya budget sebesar itu, gitu. Tapi ya mau nggak mau, tapi kita harus tetap melakukan promosi itu kan. Nah, kita tuh nggak punya budget sebesar itu, makanya nanti kita jelaskan lebih lanjut seperti apa sih kenapa digital marketing ini jauh lebih murah dibandingkan
kita memasang di media-media konvensional. Kemudian yang ketiga adalah perubahan perilaku customer. Saat ini sudah banyak berubah, di mana customer itu udah jarang nih ngelihat lagi media-media konvensional. Kira-kira kalau teman-teman di sini, kapan terakhir kali baca koran atau majalah? Mungkin bisa diingat-ingat kapan terakhir kali baca koran itu. Nah, kalau berdasarkan statistika sendiri, itu pengguna internet di Indonesia itu sebesar 199 juta orang. Dan diperkirakan sampai 2025 itu nanti jumlahnya akan menjadi 250 juta pengguna internet gitu. Dan ini jumlahnya sangat besar, artinya 250 juta itu artinya seluruh warga negara Indonesia itu udah menggunakan internet ya. Kalau di 2025 itu pengguna internet sebesar 250 juta. Artinya penetrasi di internet di Indonesia itu sangat tinggi. Makanya rasanya memang sudah waktunya nih kita berubah, mempersiapkan diri dari sekarang beradaptasi dengan zaman sehingga kita bisa cari opportunity baru nih dari platform digital ini. Selain itu, dengan kalau database yang kita miliki itu mungkin bisa jadi belum cukup nih untuk meningkatkan penjualan kita. Nah, dengan digital marketing ini kita bisa mencari database baru atau leads baru atau prospek baru yang bisa kita konversikan menjadi penjualan atau closing. Jadi memang tujuan utamanya kita adalah menghubungkan brand atau produk kita orang yang tepat. Jadi kita mesti datang ke targeting ke orang yang tepat serta meningkatkan customer journey-nya supaya customer itu lebih mudah mendapatkan informasi dan melakukan transaksi bersama kita gitu. Itu background dan tujuannya sendiri. Oke. Nah, kalau kita ngomong mengenai customer journey, di Google sendiri itu kita biasa kenal, kita sebutnya adalah micro moments, yaitu momen-momen dalam setiap perjalanan customer ketika dia mau mencari atau menemukan produk yang dia cari secara digital, Bapak dan Ibu. Nah, ini marketing model ini adalah yang menjadikan basic thinking kita nih, basic thinking kita supaya kita bisa melakukan conversion nantinya. Nah, ini juga sekaligus selaras juga nih sama tagline-nya Hino. Tagline-nya Hino apa Bapak dan Ibu? Hino always with you kan ya, dimana artinya kita harus selalu ada bagi customer, baik itu mau offline ataupun online. Nah, jadi kita harus selalu ada di micro momen-momen seperti ini gitu. Nah, micro momen yang pertama yang mau saya ceritakan adalah I want to know moment, dimana pada saat calon customer itu ingin cari tahu terlebih dahulu mengenai produk atau brand yang diinginkan. Misalnya saya ingin cari tahu nih, apa sih truk yang Misalnya saya ingin cari tahu apa sih truk yang terbaik di Indonesia, atau apa sih truk yang paling banyak digunakan di Indonesia. Nah, di momen ketika customer mencari informasi tersebut, biasanya Bapak dan Ibu biasanya akan cari di mana? Pasti dari YouTube, bisa di Google, bisa di sosial media, Facebook Group, dan lain-lain ya. Maka dari itu, sebisa mungkin kita bisa hadir nih. Dan nama kita itu sebagai dealer Kumala, jualan Hino. Nah, itu hadir dan di sana, hadir di saat customer sedang melakukan momen tersebut. Gitu. Kemudian micro moment yang kedua yang mau saya ceritakan adalah I want to go moment. Nah, ini I want to go moment ini adalah pada saat calon customer itu ingin mencari tahu di mana saya bisa mendapatkan barang yang saya inginkan di lokasi terdekat saya. Nah, pasti kalau kita mau cari tahu, pasti kita bisa melihat ke Google Search, sosial media, ataupun Google Maps ya. Bapak dan Ibu masih sama saya kan ya? Sorry. Halo Pak Ibet. Halo Pak. Masih kedengaran ya suara saya ya? Masih kedengaran Pak, masih sangat terdengar jelas. Silakan boleh dilanjutkan Pak. Ya Pak. Nah, tadi sampai di I want to go ya. Ketika kita mau cari suatu barang tertentu, pasti kita akan cari
kalau di Google Search, social media ataupun Google Maps ya. Maka dari itu ketika customer mencari, kita pun setidaknya harus hadir di sana, baik itu melalui Google My Business, website, sosial media ataupun search engine marketing lah. Itu di situ. Oke. Kemudian micro moment yang ketiga itu adalah I want to do moment. Ketika saat calon customer ingin meminta jawaban nih, ketika ingin melakukan sesuatu yang baru, misalnya calon customer ingin mulai pengen mengembangkan usaha mereka, mereka pasti akan cari tahu gimana sih caranya mengembangkan jasa ekspedisi, gimana, atau misalnya tips merawat kendaraan, gitu. Atau tips merawat truk. Nah, pasti calon customer juga akan mencari lagi-lagi melalui Google Search, YouTube, dan platform digital lainnya. Nah, kita pun harus selalu hadir di situ sebagai suatu solusi. Gitu. Dan micro moment yang terakhir adalah I want to buy moment, di mana saat calon customer telah menetapkan pilihannya dan memutuskan untuk melakukan pembelian, jadi ketika mereka telah siap di fase ini, kita pun harus hadir lah ya, karena kan demi closing juga. Memberikan mereka informasi program terbaik, dapat memfasilitasi mereka melalui berbagai channel pembayaran yang memudahkan customer. Gitu. Jadi di setiap momen tersebut penting adanya kita supaya selalu bersama customer untuk memenangkan hati mereka gitu. Jadi baik di online ataupun offline itu kita harus selalu hadir di situ. Nah, apakah artinya online menggantikan offline? Menurut saya sendiri sih tidak, Bapak dan Ibu, karena bagi kami online dan offline itu sebetulnya melengkapi. Jadi ketika di online kita sudah hadir, di offline pun kita perlu tetap hadir, karena human interaction itu kita sebagai manusia atau zone politikon itu kan makhluk sosial ya, kita tuh makhluk sosial, jadi tetap memerlukan human interaction sih. Jadi online dan offline itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena saat ini sudah berkembang ke zaman digital, makanya ada option online sebagai pelengkap untuk sales funnel kita ya. Seperti itu sih Bapak dan Ibu untuk basic thinking-nya. Nah, kemudian seperti apa sih di Kumala Group ya working flow-nya Bapak dan Ibu untuk di marketing. Nah, bagi kami marketing itu kan suatu proses. Jadi bukan tanggung jawab suatu departemen sendiri, tapi ini adalah proses estafet yang dijalankan bersama di Bapak dan Ibu untuk mencapai tujuan bersama. Nah, memang di Kumala Group kami memiliki tim marketing sendiri nih, yang memang tugasnya adalah membantu menjembatani proses tersebut dan dibantu juga berbagai departemen. Jadi seperti seperti roda Bapak dan Ibu. Semua menjalani partnya masing-masing supaya kita bisa sama-sama menjalani tujuan bersama gitu. Nah, proses inisiatif sendiri bisa datang dari mana aja nih Bapak dan Ibu. Bisa itu dari manajemen direction, bisa itu dari marketing department, ataupun bisa dari teman-teman di operasional, baik itu di sales ataupun di after sales. Nah, makanya tetap perlu ada koordinasi nih dari. Nah, tugasnya marketing ini adalah melakukan koordinasi ini supaya mendapat keputusan terlebih dahulu oleh manajemen hingga akhirnya bisa dijalankan bersama di operasional. Kalau khusus di marketing sendiri itu ada 4 role yang utama di tempat kami. Yang pertama adalah koordinator yang tugasnya memang mengatur workflow nih, job desk project-project seperti apa, ritme kerja sampai timeline projectnya supaya semua bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua ada di PIC Digital Marketing yang tugasnya ini untuk melakukan placement, kemudian monitoring yang paling penting terhadap on media yang kemarin sudah dijelaskan sama Pak Ardiasa juga, on media ataupun paid media yang media kita miliki ataupun yang berbayar ya, supaya kita bisa ukur sebetulnya. Nah, kemudian BTL ini tim yang bertugas untuk PIC yang bertugas untuk melakukan koordinasi baik offline maupun online activity yang sekarang dijalankan. Kemudian tentunya perlu ada reporting ke ATPM HMSI. Nah, kemudian yang terakhir adalah CRM yang tugasnya adalah melakukan maintain komunikasi nih dan informasi kepada database customer existing maupun database prospek yang telah kita dapatkan begitu. Jadi pada proses ini sih kita juga selalu disupport sama tim teman-teman di HOYU, di IT dan di admin. Nah, keseluruhan proses fokus ini tuh lebih kepada cross function, coordination dan communication. Karena tujuannya lagi-lagi adalah untuk kepentingan kita semua bersama-sama gitu.
Jadi marketing ini bukan hanya bagi departemen saya, bukan tugas departemen saya aja, tapi memang ini adalah tanggung jawab kita bersama semuanya. Oke, nah itu sekilas untuk di tim Kumala sendiri. Nah, kemudian apa sih yang sudah kita lakukan di digital marketing ya Bapak dan Ibu? Nah, platform yang saat ini kami miliki adalah yang pertama adalah website nih. Seperti yang Pak Diasa kemarin sampaikan juga, bahwa website ini kenapa bundarannya paling besar sendiri, karena ini adalah rumah kita Bapak dan Ibu bagi digital ekosistem kita. Semua activity digital kita harapannya akan kembali larinya kemana? Ke website kita lagi. Nah, kenapa sih kita nggak larikan ke Tokopedia ataupun kemana, ke sosial media kita, atau ke akun Instagram ataupun akun Facebook. Nah, karena itu kan bukan fully, kita tuh nggak bisa mengatur sepenuhnya di sosial media tersebut. Ada kalanya sosial media itu bisa saja hilang gitu. Misalnya nih seperti dulu, zaman dulu tuh, zaman-zaman saya sih, ada Friendster atau Pet. Nah, itu sekarang sudah hilang. Nah, jadi itu kita tidak bisa kontrol itu. Jadi kalau yang bisa kita full kontrol adalah di website ini. Jadi memang website ini adalah center dari digital ekosistem kita. Nah, kemudian yang kedua adalah kemudian sosial media. Kita gunakan sosial media juga, baik itu on media yang tidak berbayar maupun paid media, aktivitas yang berbayar. Kemudian Google Ads, di mana kita juga saat ini juga gunakan fitur-fitur Google nih, bagi yang nggak berbayar nih, kayak misalnya Google My Business, untuk orang supaya bisa tahu di mana sih dealer kita. Nah, ataupun kita beriklan di search engine, display, ataupun video. Kalau yang tadi biasa disebutkan sama Pak Bowo itu SEM. Nah, kita juga gunakan tersebut. Kemudian yang keempat adalah CRM atau Customer Relationship Management. Ini juga kita jalankan untuk yaitu maintain komunikasi dengan customer existing ataupun database list yang telah kita dapatkan. Dan yang terakhir yang terbaru juga bersama dengan tim HWSI adalah e-commerce untuk menambah kemudahan transaksi bagi calon customer. Nah, untuk aktivitasnya sendiri yang kita mulai lakukan adalah pertama kita sebenarnya mulai di Q4 2019, yaitu kita lakukan campaign Gebiar akhir tahun. Setelah itu kita evaluasi dan kita starting di Q2 ini untuk lebih serius dengan mulai menjalankan activity online nih untuk mendapatkan digital leads. Terus kemudian menjalankan CRM activity juga menggunakan database Hoyu serta menyiapkan platform di e-commerce. Sudah ready. Nah, dan di Q3 ini selain maintain yang sebelumnya nih, selain maintain yang tadi di Q2, kita juga melakukan DigiFace Activation dan virtual class. Nanti kita akan jelaskan satu persatu. Kita akan bahas satu persatu ya Bapak dan Ibu. Ini saya langsung mulai dari paid media, karena saya yakin rekan-rekan pasti sudah punya akun sosial medianya masing-masing dari dirinya masing-masing, bahkan udah jauh lebih advance daripada saya nih. Seperti tadi teman-teman dari Duta Cemerlang juga sudah banyak aktiviti online-nya ya di sosial media. Nah, yang saya ingin informasikan lebih mendalam ini lebih mengenai paid media atau media yang berbayar. Nah, kalau dari data survei Napoleon dan Google itu, platform sosial media dan Google ini memiliki user database yang sangat besar nih di Indonesia. Bahkan beberapa hasil survei sudah menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang pertumbuhan pengguna internetnya atau pengguna sosial medianya itu paling cepat dibanding negara lain di Asia sebetulnya. Jadi the power of netizen ini sangat luar biasa Bapak dan Ibu. Nah, kita perlu memanfaatkan nih the power of netizen ini. Nah, sekarang PR-nya kita itu dengan sosial media yang kita miliki sekarang, kan reach-nya kan terbatas nih Bapak dan Ibu. Mungkin kalau kita nggak berbayar, kita hanya bisa melakukan edukasi kepada followers kita saja. Dan bahkan followers kita pun juga belum banyak nih Bapak dan Ibu. Nah, bagaimana caranya untuk menjangkau orang-orang baru supaya kita mendapatkan prospek, yaitu caranya dengan melakukan boosting dengan paid media ini, iklan berbayar. Nah, kemarin juga ada yang bertanya, harganya sebenarnya berapa sih Pak untuk melakukan placement digital ini? Nah, sebenarnya harganya cukup murah Bapak dan Ibu, dimulai dari $1 per hari, disesuaikan dengan kebutuhan dan
kesesuaian budget Bapak dan Ibu. Jadi dimulai dari $1 per hari ya Bapak dan Ibu ya. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan nih di paid media ini? Yang pertama, kita bisa meningkatkan awareness nih, supaya dealer atau akun kita nih bisa lebih banyak dikenal oleh audiens baru. Nggak cuma followers kita, tapi juga audiens baru. Jadi orang di daerah kita pun tahu, oh ternyata ada dealer kita loh di sini. Kemudian, oh ternyata dealer ini ada promo loh, ada promo yang menarik untuk kita untuk didatangi atau ada acara. Nah, itu kita bisa lakukan boosting seperti itu supaya awareness-nya meningkat. Nah, kemudian yang kedua adalah membuat leads atau prospek. Di mana kita bisa nih mencari siapa target yang mau kita tuju supaya tertarik dengan promo kita. Sehingga orang-orang yang tertarik itu bisa kita dapatkan datanya. Jadi, Bapak dan Ibu bisa mendapatkan prospek. Dan nanti yang terakhir adalah membuat conversion nih, di mana leads yang sudah kita dapatkan ini kita bisa arahkan dan kita follow up untuk kita masak dan kemudian kita proses ya sehingga nanti menjadi closing begitu Bapak dan Ibu. Nah, jika dibandingkan dengan media konvensional gimana nih? Gimana kalau kita bandingkan dengan media konvensional ini kita kan agak sulit ya nargetin kepada siapa iklan kita nih atau mau mengukur konversinya itu gimana caranya. Nah, dengan platform digital ini, semuanya itu sudah lebih terukur, Bapak dan Ibu. Jadi, lebih terperinci, jadi analisa kita juga bisa lebih tepat. Kemudian spending atau investasi yang kita sudah keluarkan itu bisa lebih ada hasilnya dan terukur gitu. Jadi, pertanggungjawaban kita ke manajemen pun itu bisa lebih baik lah dibandingkan jika kita melakukan media konvensional. Seperti di koran, radio, ataupun baliho ya atau billboard begitu. Nah, di paid media ini ada beberapa ukuran yang biasa kita pakai. Yang pertama ada reach. Reach itu adalah berapa sih jumlah orang yang kita jangkau. Kemudian impression. Berapa sih jumlah yang melihat iklan kita gitu. Nah, saat ini secara year to date reach yang sudah kita jalankan selama ini ada di angka 5,1 juta untuk Hino. Dengan impression 6,2 juta, artinya di area kita sudah banyak sekali audiens yang sudah bisa kita jangkau. Nah, kan kalau dengan angka seperti itu kan kita bisa lebih jelas ya Bapak dan Ibu, kalau berapa sih yang kita spending dan berapa nih yang kita dapat. Nah, gitu. Jadi ukurannya itu bisa terukur. Nah, selain itu juga ada ukuran yang bisa kita gunakan untuk mengukur efektivitas biaya. Nah, itu kita biasa sebutnya cost per leads. Nah, cost per leads itu adalah berapa sih uang yang kita keluarkan untuk mendapatkan satu leads. Gitu. Nah, kalau kita dapatnya saat ini ada di angka Rp20.000. Jadi, kita keluarkan Rp20.000 untuk satu data atau satu prospek. Nah, which is ini jauh lebih murah ya dibandingkan kalau kita pasang di koran. Misalnya, seperempat halaman yang tadi saya bilang 7-10 juta itu di koran. Ataupun di billboard yang saya pernah pasang itu kita sekitar 400 atau 500 jutaan. Nah, ini sebenarnya jauh lebih terukur dan lebih murah dibandingkan media-media konvensional. Nah, kemudian konversinya itu berapa dari leads menjadi hot prospect itu kita sekitar 4%. Jadi dengan leads yang 2.500 ini dan conversion yang 4% ini artinya adalah opportunity bagi kita untuk berkontribusi untuk membantu rekan-rekan di operasional supaya mendapatkan closing ataupun target customer yang lebih baik gitu. Nah, selain itu kita juga melakukan survei internal sendiri nih Bapak dan Ibu kepada customer-customer yang sudah DO. Ternyata sebesar 32,9% itu mereka mengetahui informasi mengenai Hino itu dari sosial media, website, dan platform digital. Nah, ini artinya sebetulnya customer-customer kita tuh sudah cukup sudah merupakan pengguna internet juga. Dan ya mereka juga menggunakan internet sebagai keseharian mereka ya artinya ya. Dan dibandingkan dengan media konvensional itu, jika kita pasang di iklan itu ternyata hanya 3,5% itu customer tahu dari media konvensional seperti baliho ataupun dari newspaper, dari koran. Nah,
Nah, ukuran-ukuran ini yang perlu dilakukan monitoring nih secara rutin oleh PIC di tempatnya Bapak dan Ibu. Supaya lebih terukur, jadi kita juga paham betul nih, budget yang kita spending ini efektif atau tidak, terus kemudian analisa juga untuk bulan berikutnya seperti apa sih yang mau kita spending, targetnya akan seperti apa, kemudian yang kita lakukan ini sudah membantu teman-teman atau membantu rekan-rekan di operasional atau belum, itu sih. Jadi yang KPI ini atau ukuran-ukuran ini perlu dilakukan monitoring. Nah, tentunya dalam melakukan activity ini pasti akan ada saatnya nih Bapak dan Ibu akan menghadapi kendala. Nah, supaya bisa menjadi pelajaran kita bersama, saya akan coba sharing apa sih yang selama waktu saya jalankan ini kendalanya itu seperti apa. Yang pertama yang dirasakan adalah kesulitan untuk mencari target audience yang tepat di digital. Nah, saran saya untuk jika Bapak dan Ibu mengalami kesulitan untuk mencari target audiens yang tepat, pasti pertama-tama akan bingung nih, target mana yang akan kita tuju, target mana yang akan kita attack dan kira-kira tertarik dengan iklan kita. Nah, saran saya adalah untuk melakukan test market ataupun kalau di Facebook atau di Google kita ada namanya A/B testing. Nah, jadi kita melakukan targeting pada 2 target audiens yang berbeda, sehingga nanti kita bisa ambil kesimpulan nih, mana sih target yang lebih efektif bagi iklannya Bapak dan Ibu. Nah, kita bisa gunakan acuan tersebut. Nah, yang kedua adalah sulitnya mengatur leads management, apalagi kalau jumlahnya sudah cukup banyak nih. Nah, ketika sudah ada leads yang didapatkan, tentunya kan perlu dilakukan distribusi kepada teman-teman di operasional. Nah, ini tuh dengan jalur distribusi dan jalur penyimpanannya ini flow-nya itu harus clear, harus diatur terlebih dahulu supaya semuanya itu bisa berjalan lancar nih conversion-nya. Karena leads ini kan adalah database kita. Dan tentunya database itu kan bagi kita saat ini seperti harta karun di Bapak dan Ibu, karena kita agak sulit mencari orang-orang baru kalau misalnya kita mau harus keluar ataupun harus bikin activity yang offline gitu ya. Jadi memang penyimpanannya, maintenance-nya ini, manajemennya ini harus perlu diatur dari awal supaya bisa tersimpan dengan baik dan tetap kita komunikasikan supaya bisa jadi ini ada beberapa customer itu bulan ini belum mau melakukan pembelian, tapi ternyata 2 bulan lagi, 3 bulan lagi ternyata begitu dikabarin mereka mau SPK gitu. Nah, hal-hal ini sih yang perlu kita flow ini yang perlu diatur terlebih dahulu bersama manajemen. Gitu. Dan yang ketiga adalah kendalanya adalah follow up dan cross function communication, di mana distribusi list ini kan berhubungan dengan banyak pihak ya Bapak dan Ibu ya. Bisa saja list yang dibagi ini kemudian ternyata tidak bisa dihubungi, belum mau menjawab dan lain-lain. Itu hal yang wajar. Jadi perlu kesabaran, kemudian flow yang jelas sama komunikasi yang intens dengan pihak-pihak yang dibagikan leads-nya ini, serta pencatatan yang konsisten sih, pengukuran itu, supaya kita bisa lakukan, kita bisa ukur hasilnya dan kita bisa ambil kesimpulan dan analisa untuk perbaikan ke depannya. Nah, memang solusinya dari semua hal tersebut adalah ya kita melakukan perlunya ada PDCA di tim internal kita dan perlu ada PIC khusus yang melakukan monitoring ini secara mendalam. Begitu Bapak dan Ibu. Untuk seputar paid media ya, untuk sosial media. Nah, kemudian juga yang activity lain yang kita lakukan adalah CRM, nah, atau Customer Relationship Management. Nah, di awal sih kami sangat berterima kasih nih dengan tim Hoyu HMSI dan tim Hoyu-nya Kumala, Brina, karena sudah ada database dan sistem yang sudah bisa disediakan dan kita gunakan. Sehingga kita tuh nggak mulai dari nol lagi. Apalagi di saat seperti ini tuh, bagi kami tuh database itu adalah harta karun nih. Nah, channel yang kita gunakan adalah yang pertama SMS, yang sudah disediakan juga oleh HMSI, dan kami juga lagi belajar kemarin juga dengan Bu Karen untuk email marketing yang sudah ada di Hoyu Smart Eloqua ya. Nah, jadi kami tinggal menyiapkan platform layanan WhatsApp yang kami sebut Viana atau Virtual Assistant Kumala.
Nah, semuanya ini berjalan berdasarkan database Hoyu yang ada. Jadi database-nya sudah ada, kita tinggal jalankan. Serta digital leads, sama digital leads juga yang kita dapatkan dari paid media. Itu sih. Jadi database-nya ada 2, dari Hoyu dan dari digital leads yang tadi kita dapatkan dari paid media tadi. Nah, apa yang kita lakukan di CRM ini, saya belajar sekali di Hino ini. Saya amati rekan-rekan SM saya di operasional dan direktur saya Pak Joni itu sangat dekat nih sama customer. Artinya bahwa relationship itu sangat penting dan kunci untuk menjalin bisnis bersama customer ini, untuk menjalin kepercayaan juga. Nah, semangat itu juga yang kita bawa nih di digital, sehingga komunikasi itu harus selalu terjalin antara dealer dan customer, baik itu online ataupun offline gitu, pun online yang virtual. Nah, jadi memang kita harus komunikasi ini yang harus selalu dijaga supaya selalu customer juga semakin percaya dengan menjalin bisnis dengan Kumala gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah selain kita maintain communication yang kita lakukan di CRM, kita juga bisa menjalin memberikan kemudahan kepada customer untuk melakukan request service ya, service booking. Sehingga customer itu lebih mudah, tidak perlu nelpon ataupun datang ke dealer, cukup WhatsApp, nanti akan diterima oleh tim CRM kami dan diberikan kepada pihak after sales operasional untuk di follow up mengenai kapan booking service-nya dan lain-lain gitu. Jadi kemudahan-kemudahan itu yang kita berikan juga melalui CRM. Selain itu juga fungsinya itu CRM ini sebagai customer service virtual nih Bapak dan Ibu yang kami lakukan di sini. Jadi ketika customer mengalami kendala ataupun keluhan, ketika dia bingung dan nggak tahu kemana harus mengadu nih biasanya nih, kalau ada keluhan seperti ini, biasanya kira-kira akan lari kemana nih? Kalau kita lagi ada kendala, terus kemudian kita nggak tahu harus ngadu ke siapa nih, pasti akan larinya ujung-ujungnya ke sosial media bikin status kan, biasa netizen seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Nah, dengan komunikasi yang intens dengan customer, maintain communication tadi, dan customer sudah tahu kalau kita sudah ada layanan WhatsApp seperti ini, kita tuh bisa meredam ataupun memitigasi hal-hal seperti ini terjadi Bapak dan Ibu. Jadi, customer jika mau komplain, ya silakan komplain tapi melalui WhatsApp. Jadi, tidak akan lari ke sosial media ataupun ke platform digital yang lain. Jadi cukup komplain di WhatsApp, kita tahu ada masalahnya dan kita bisa counter keluhan tersebut supaya bisa ditangani dengan cepat gitu oleh tim kita gitu. Jadi customer juga lebih happy, kita juga aman dan lebih aware, serta kita bisa bantu tangani keluhan customer tersebut secara baik gitu. Nah, seiring berjalannya waktu ternyata juga CRM ini tidak hanya sebatas customer service, tapi juga kita bisa melakukan generate leads, karena yang tadi saya jelaskan Bapak dan Ibu, di mana ketika kita sudah punya flow dan database yang tersimpan dengan baik, itu kita bisa attacking, retargeting, serta kita bisa tawarkan kembali program-program yang ada sehingga mereka bisa menjadi leads kembali gitu. Bisa jadi bulan ini belum mau, 3 bulan kemudian dia, karena kita sering maintain komunikasinya, mereka mau bertanya-tanya. Seperti itu sih. Nah, kemudian apa sih yang kita biasa jadikan ukuran dan bagaimana hasilnya di customer relationship management ini? Yang kami ukur biasanya adalah berapa sih jumlah data yang kita kontak. Nah, hingga saat ini ada 9.538 yang data customer yang sudah kita maintain secara rutin. Dan selain itu, untuk hasil leads-nya dari WhatsApp sendiri, itu ada 402 leads yang baru. Artinya customer sudah ada yang minta dihubungi kembali, ada yang memang mereka datang sendiri untuk bertanya-tanya mengenai promo. Nah, tidak hanya soal seputar sales juga, tapi juga ada after sales-nya juga, Bapak Ibu, di mana kita juga sampai saat ini sudah tangani 96 case booking service termasuk keluhan yang kita telah terima dan kita berikan kepada tim operasional untuk ditangani. Jadi
kalau kita lihat di sini adalah silaturahmi itu penting ya Bapak dan Ibu ya. Nah, based on survei DO kita juga nih di internal kita, 35,2% customer itu mengetahui informasi promo ataupun program itu dari WhatsApp. Artinya memang platform ini cukup impactful dan patut dicoba oleh Bapak dan Ibu semua gitu. Kemudian kendala-kendala yang kami hadapi ketika menjalankan aktivitas ini, yang pertama pastinya adalah mengenai, karena kita base-nya dari HOYU ataupun database leads, kita pasti ada kendala di data completeness, karena tidak semuanya itu full 100% ya. Nah, ini completeness ini juga penting bagi keberhasilan campaign CRM kita di sini. Nah, terima kasih juga pada tim HOYU nih, di timnya Bu Rina di tempat kami. Data yang ada itu cukup lengkap sehingga kita bisa olah dan komunikasikan secara lebih baik gitu. Kemudian setelah data completeness, setelah kita ngomong completeness, ada juga problemnya di data validity-nya, di mana mungkin mungkin sudah komplit, tapi ternyata bisa jadi data yang tercantum itu tidak valid, misalnya nomor teleponnya tidak aktif atau tidak ada WhatsApp. Nah, ini memang PR bersama sih yang sedang kita kerjakan, gimana caranya kita lebih bisa menggunakan database HOYU ini lebih matang dan lebih valid gitu. Nah, karena mengelola sama mengupdate ini juga bukan hal yang mudah ya Bapak dan Ibu, apalagi jika datanya sudah ribuan. Nah, kendala yang terakhir biasanya kita juga, nah mungkin Bapak dan Ibu juga sudah mengalami ini ya, ketika sudah menggunakan WhatsApp, sudah melakukan blasting ke customer, terblokir nih. Nah, itu sebetulnya hal yang wajar Bapak dan Ibu, karena memang WhatsApp itu sebetulnya digunakan atau difungsikan Facebook itu sebagai hanya alat komunikasi. Sebenarnya jika kita melakukan blasting terlalu banyak di WhatsApp, itu kita dianggap violating Facebook regulation gitu. Jadi caranya yang paling aman adalah kita usahakan seorganik mungkin chat keluar masuk itu supaya tidak terblokir sih, harus diimbangi. Jadi memang caranya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah yang pertama PDCA di internal kita, kemudian koordinasi antar departemen, cross-functional team juga ini berperan penting supaya pelayanan kepada customer juga lebih lancar dan customer juga puas dan bisa menjadi good word of mouth untuk mengenai pelayanan kita ini. Begitu. Itu untuk customer relationship management. Dan yang kemudian e-commerce ini juga merupakan salah satu program yang terbaru ya. Ini juga kita juga masih belajar nih Bapak dan Ibu mengenai e-commerce ini. Saya malah lebih yakin Bapak dan Ibu malah sudah ada yang melakukan transaksi dan berhasil ya di tempat Bapak dan Ibu. Nah, saat ini platform e-commerce yang kita gunakan ada di Tokopedia dan Blibli. Nah, kenapa Tokopedia? Karena untuk marketplace C2C, Tokopedia itu salah satu yang merupakan platform yang terbesar ya, salah satu platform terbesar. Sementara untuk B2C-nya kita platform menggunakan Blibli. Nah, apa yang bisa kita manfaatkan? Nah, mungkin Bapak dan Ibu mungkin ada yang belum merasakan manfaatnya atau belum merasakan adanya transaksi ya. Tapi it's okay, nggak apa-apa karena sama aja Pak Bu. Saya juga belum ada transaksi untuk Hino di platform e-commerce ini. Namun yang saya bisa pelajari adalah e-commerce ini merupakan sebagai branding ataupun presence kita atau kehadiran kita pada e-commerce ini Bu. Jadi kan kita nggak pernah tahu nih customer itu akan datang dari mana saja. Apakah dia datang jam 12 malam, jam 3 pagi. Nah, dengan adanya e-commerce ini, kita bisa lebih presence ketika di micro moment tadi. Ketika customer ingin mencari tahu harga dan segala macam, at least kita tuh sudah ada di e-commerce. Gitu. Presence kita sudah ada. Jadi, itu yang lebih penting sih. Kemudian selain itu, kita kan tidak pernah tahu ke depannya seperti apa. Jadi, at least kita sama-sama ini sudah siap melakukan transaksi e-commerce. Kemudian
Selain itu, yang kita bisa lakukan di e-commerce adalah mengarahkan transaksi dari offline ke online dengan memanfaatkan promo tambahan dari e-commerce yang tidak perlu dealer harus spending lagi nih. Misalnya, kalau di Tokopedia atau Blibli kan ada cicilan dengan bunga 0% sampai dengan 24 bulan ya. Nah, Bapak dan Ibu pasti juga udah tahu. Nah, belum lagi ada cashback yang biasanya diberikan ke customer nih, yang bisa dikeluarkan dari e-commerce. Nah, promo-promo seperti ini yang memang memudahkan kita. Jadi kita nggak perlu lagi kerjasama dengan bank-bank ataupun kartu kredit gitu. Jadi kita sudah bisa gunakan fasilitas yang sudah disediakan oleh Tokopedia dan e-commerce lainnya ini. Jadi kita sudah bisa gunakan. Selain itu juga kita bisa melakukan generate leads dari e-commerce tersebut. Nah, hasil dari e-commerce kami pun saat ini masih belum ada ya untuk komersial. Namun pengalaman kami untuk line up yang produk kami yang lain di Passenger maupun Premium di Kumala Group itu sudah ada beberapa yang memanfaatkan channel ini. Bahkan sudah ada yang melakukan pembelian yang flow-nya itu bukan offline to online, tapi ada yang online to offline. Gitu. Jadi e-commerce ini memang baru dan memang kita ini basic ya. Jadi kita untuk persiapan kita untuk menghadapi, kita nggak pernah tahu nih Bapak dan Ibu pandemi ini selesainya kapan. Jadi ya ini adalah salah satu platform kita untuk bersiap. Kendalanya pasti sama yang Bapak dan Ibu rasakan juga, customer itu biasanya belum terbiasa atau teredukasi mengenai perbankan, fasilitas-fasilitas perbankan ya. Tapi ya, it's okay, kita perlu tetap komunikasikan dan kita tetap perlu berikan informasi ini kepada customer karena akan ada kalanya mungkin ownernya akan diturunkan ke anaknya yang lebih muda ataupun tim-timnya juga ada kaderisasi sehingga kapanpun customer ready, kita juga sudah ready. Oke, kemudian untuk yang tadi hanya seputar mengenai masalah media-media yang sudah kita gunakan. Nah, kemudian untuk aktivitasnya sendiri dengan kondisi pandemik ini, gimana pun operasional dan sales itu kan tetap perlu berjalan ya Bapak dan Ibu. Dan kita dengan adanya pandemi ini pun kita bisa disadarkan bahwa selalu ada cara untuk kita connect dengan customer dan bisa melakukan penjualan. Nah, yang kita lakukan ini bukanlah pakem ataupun ilmu eksak ya, tapi ini bisa juga disesuaikan dengan kebutuhan organisasi Bapak dan Ibu. Ide gathering virtual ini memang saat ini kita targetkan untuk retail customer dan hot prospect customer yang kemarin kita lakukan, sehingga goalsnya itu memang merupakan untuk create closing. Nah, persiapan yang perlu dilakukan adalah sebetulnya kita perlu tahu dulu nih kita mau menargetkannya ke siapa, kemudian yang paling penting adalah list prospek dan undangannya. Nah, kemarin itu teman-teman di sales, itu teman-teman di cabang yang mengundang ke acara tersebut nih. Nah, mengundang acara customer ke acara virtual seperti ini kan tidak mudah ya Bapak dan Ibu ya, perlu ada edukasi. Maka dari itu kita perlu mempertimbangkan beberapa hal, yaitu yang pertama pemilihan platform yang memudahkan customer supaya tidak terlalu banyak layering ataupun tidak bingung. Nah, karena kalau customer terlalu banyak layering dan bingung, akhirnya malah jadinya mereka nggak join gitu. Jadi pemilihan platform ini sangat penting untuk targeting dan supaya customer juga lebih mudah untuk datang ke tempat kita. Nah, platform yang saat ini sudah banyak yang disediakan di internet ya Bapak dan Ibu, mulai dari Zoom, Microsoft Teams, Skype, Larksuit ataupun yang gratis juga ada Google Meet. Jadi tinggal disesuaikan oleh kebutuhan Bapak dan Ibu atau organisasi di tempat masing-masing. Nah, kemudian juga karena pasti rekan-rekan di cabang juga kesulitan untuk mengedukasi customer-customer supaya ikutan di acara virtual gathering seperti ini. Nah, yang tidak kalah penting adalah teman-teman di cabang perlu dibekali seperti how to atau tutorialnya gitu, supaya mereka bisa menjelaskan kepada customer. Saat itu kita share melalui ada video tutorialnya bagaimana caranya join untuk acara DigiFest, ataupun kita siapkan tulisannya
bagaimana sih cara join-nya begitu. Jadi hal itu penting sih Bapak dan Ibu, supaya customer juga lebih banyak yang datang ke tempat kita, ke acara kita. Nah, kemudian juga jika sudah dilaksanakan itu semua, yang tidak kalah penting adalah bagaimana caranya, kita perlu pikirkan bagaimana caranya kita meng-engage dengan audiens supaya nggak kabur nih ketika acara. Misalnya ada MC yang menarik, kuis yang menarik, atau kuis interaktif, pengisi band, atau dan lain-lain. Itu disesuaikan dengan kontennya Bapak dan Ibu juga nih, seperti apa. Nah, selain itu, kesiapan di internal juga yang paling penting Bapak dan Ibu. Untuk flow-nya, untuk closing deal-nya itu juga perlu disepakati oleh semua yang berpartisipasi pada acara. Sehingga apakah mungkin bisa jadi closing deal-nya bisa pada hari itu ataupun diberi waktu validasi 1-2 hari, itu tergantung organisasi. Sehingga teman-teman pun clear dan dia bisa mempersiapkan timeline-nya masing-masing gitu. Apakah customer ini akan dilaporkan pada hari H ataupun di hari berikutnya. Seperti itu. Nah, hasilnya sendiri pada saat acara digital gathering ini, hasilnya itu 170 partisipan dan teman-teman di sales pun bisa melaporkan 204 SPK dengan 249 unit, yang mana hasilnya juga ini di luar ekspektasi kami pada saat itu. Memang kuncinya adalah koordinasi dan persiapan yang cukup untuk acara tersebut. Jadi bukan hanya soal acaranya saja nih Bapak, bukan hanya soal acara hari hanya saja, tapi juga proses persiapannya ini yang jauh lebih penting, karena yang kita butuhkan ketika kita bikin digital gathering ini adalah momentum untuk customer melakukan closing begitu. Nah, kendala-kendala yang saat itu kita hadapi, yang pertama prospek dan undangan. Nah, yang perlu kita lihat apakah jumlahnya ini cukup atau tidak, atau sudah siap belum untuk kita undang gitu. Dan kemudian secara internal juga kita perlu adaptasi mengenai tools atau platform yang kita pilih. Tools yang dipilih sebaiknya betul-betul yang kita betul-betul paham ya Bapak dan Ibu. Jadi kita sudah coba fiturnya, kita sudah coba cara-caranya berulang kali, jadi tidak ada miss. Kemudian cara untuk melakukan engagement dengan audiens juga penting. Saat ini jika kita kesulitan atau bingung, kita bisa cari referensi, sudah banyak Bapak dan Ibu di YouTube. Ataupun kalau memang ada budget lebih, kita juga bisa gunakan I.O. Seperti itu. Nah, kemudian juga pasti juga ada kendala, banyak sekali customer yang kurang paham teknologi, makanya kita perlu menjelaskan secara lebih baik melalui misalnya media video ataupun tulisan how to atau tutorialnya supaya mereka bisa join ke acara virtual seperti ini. Nah, kalau sekarang sih saat ini digital gathering ini juga sudah bukan hal yang baru ya. Jadi sudah banyak yang melakukan. Makanya yang paling penting adalah gimana caranya kita melakukan suatu pembeda di event ini supaya lebih menarik begitu. Jadi memang solusinya adalah dengan cara koordinasi internal tim, edukasi, serta melakukan PDCA. Itu Bapak dan Ibu. Itu yang saya bisa share mengenai digital gathering yang sudah pernah kita lakukan. Kemudian, kami juga mengadakan yang kami sebut virtual class, karena background-nya karena lebih dari 35% customer kami itu datang berdasarkan dari referensi nih, Bapak dan Ibu. Serta kita juga punya USP yang sangat powerful sebetulnya, yaitu InnoConnect dan program-program after sales yang menarik nih. Ada banyak program after sales yang menarik. Makanya kita perlu sekaligus kita maintain customer, kita juga perlu menciptakan word of mouth bahwa customer Hino itu selain beli unit, tapi kita juga selalu mendapatkan pelayanan yang terbaik, seperti dijelaskan lebih jelas mengenai fungsi-fungsinya ataupun bagaimana caranya Hino ini supaya lebih optimal. Nah, makanya kita bikin virtual class ini. Sekaligus kita bisa jualan juga di situ dengan menawarkan program after sales kita nih. Nah, jadi makanya untuk virtual class ini bedanya dengan virtual gathering adalah target audiensnya. Karena target audiens kita ini untuk virtual class yang kita sasar adalah
lead atau existing customer dengan tujuan untuk mengedukasi dan menciptakan word of mouth yang baik. Nah, yang perlu dipersiapkan pertama adalah yang jelas adalah list invitation dan konfirmasi bahwa mereka itu akan join, serta menemukan ini Bapak dan Ibu, PIC yang tepat atau cocok dengan program yang akan kita bawakan nih. Misalnya kita berbicara mengenai HinoConnect, artinya memang yang diundang adalah yang harus mengambil keputusan ataupun ownernya dari si customer tersebut gitu. Jadi jangan sampai kita undang PIC yang salah. Biasanya kalau kita punya PIC yang salah akan sulit melakukan conversion ataupun edukasi. Gitu. Kemudian lagi-lagi platform yang digunakan juga penting supaya lebih mudah, customer lebih mudah dan tidak terlalu banyak layering dan akhirnya malah jadi nggak gagal join begitu. Dan kemudian adalah yang terakhir bagaimana caranya kita engage dengan audience. Mulai dari tema yang diangkat misalnya. Pada saat itu tema yang kita angkat biasanya adalah cara Jitu bikin Hino makin optimal untuk jadi maksimal. Nah, artinya memang kita pengen berikan mereka itu edukasi bahwa Hino ini bisa optimal dan bisa membantu keuntungannya Bapak dan Ibu nih. Kita tawarkan seperti itu. Jadi mereka lebih tertarik dan mau datang untuk mempelajari apa sih yang bisa kita bisa diberikan, bisa bikin Hino lebih optimal lagi supaya benefit mereka itu juga lebih banyak gitu. Ataupun bisa juga dari Q&A-nya Bapak dan Ibu ataupun hadiah atau door prize itu juga bisa dijadikan gimmick ya Bapak dan Ibu ya. Nah, hasilnya sendiri yang kami dapatkan itu dari total undangan dan partisipan yang join, 43% dari customer yang join itu melakukan pembelian program yang kita tawarkan di virtual class ini. Jadi kemarin kita sharing di virtual class ini lebih ke HinoConnect, kemudian ada strainer dan program-program after sales. Nah, hasilnya itu secara detail sih kita bisa jual 27 strainer, 2 telematics retrofit dan 7 service campaign. Jadi untuk ukuran event yang kecil ini cukup menarik dan hasilnya juga lumayan baik gitu ya Bapak dan Ibu ya. Dan memang kendala yang dihadapinya pasti kita mencari PIC yang tepat sih supaya apa yang kita sampaikan itu betul-betul tepat sasaran dan customer juga ketika kita follow up lagi itu customer juga bisa melakukan pembelian. Nah, kemudian juga engagement juga masih sama karena dan juga masalah mengenai banyak customer yang belum teredukasi mengenai Zoom ataupun ini, ya memang kita harus berikan tutorial-tutorialnya itu tadi Bapak dan Ibu. Jadi untuk acara virtual class ini memang itu juga masih pelajari Bapak dan Ibu. Memang yang paling penting adalah koordinasi internal dan edukasinya seperti apa ke customer ataupun ke internal serta melakukan improvement di PDCA-nya nanti. Seperti itu. Nah, menurut kami kunci sukses suatu campaign marketing itu ini berdasarkan pengalaman kami. Yang pertama adalah open mind management, di mana harus mulai dari top level dulu ataupun dari manajemen terlebih dahulu Bapak dan Ibu yang sudah siap dan berpikiran terbuka bahwa memang perlu dilakukan perubahan dari internal supaya bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, saya juga bersyukur nih Bapak dan Ibu bahwa bos-bos saya, direktur saya, Pak Erwin dan Pak Joni, itu juga mengambil sikap untuk memulai perubahan serta konsisten gitu. Jadi mereka juga menuntut dan mendampingi kami dalam proses perubahan seperti ini. Jadi itu starting dari top level management terlebih dahulu, kemudian siap mencoba sesuatu yang berani dan siap mencoba sesuatu yang baru dan berani gagal. Karena marketing ini kan bukan ilmu eksak ya Bapak dan Ibu, tapi ini penuh trial dan error. Bisa jadi kita lakukan 1+1 itu 0, ataupun bisa jadi juga hasilnya 10 gitu. Jadi dipengaruhi banyak faktor. Jadi memang trial and error ini salah satu part dari proses pembelajaran Bapak dan Ibu. Kemudian konsisten, di mana kalau digital marketing ini itu seperti efek bola salju. Kita tidak bisa mengharapkan hasil dan jika kita hanya menjalankan dalam 1 bulan. Karena biasanya nih
database atau algoritma yang dibangun oleh Facebook, IG, dan Google ini berdasarkan historical. Jadi semakin banyak kita lakukan, ataupun semakin konsisten kita lakukan, itu penargetan ataupun database yang dilakukan oleh tools-tools platform-platform digital ini itu lebih terperinci dan lebih tepat sasaran, begitu. Dan kemudian continuous improvement, PDCA, di mana setiap activity itu pasti akan ada hal yang bisa kita improve dan kita pelajari dari aktiviti sebelumnya. Dan ini continuous improvement ini penting untuk mengurangi resiko gagal tadi yang trial and error tadi ya Bapak dan Ibu. Jadi kita harus selalu continuous improvement ini. Kemudian be dynamic and be fast, karena kita harus selalu relevan terhadap situasi yang ada sekarang. Bisa jadi ke depannya muncul platform-platform baru lagi nih, kan kita nggak pernah tahu. Misalnya sekarang aja udah ada TikTok misalnya. Nah, bisa jadi mungkin nanti ke depannya bisa jadi kita akan berubah ke arah sana gitu. Memang itu kita perlu pelajari, study, dan perlu dynamic. Gitu. Dan yang terakhir adalah customer focus, di mana kita perlu selalu menempatkan kepentingan customer menjadi yang utama. Jadi apa yang kita kerjakan itu perlu kita selalu tanyakan kepada internal kita ataupun diri kita, apakah activity atau flow ini memudahkan customer atau enggak nih. Nah itu. Jadi customer journey focus ini juga penting untuk kita aplikasikan kepada activity yang sudah kita lakukan di cabang. Oke, seperti itu saja. Baik, itu pemaparan dari kami Bapak dan Ibu. Terima kasih nih waktunya sudah mendengarkan. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini itu bisa jadi pembelajaran untuk kita semua dan kita bisa maju bersama-sama. Jika ada pertanyaan, silakan ya Bapak dan Ibu. Oke, boleh dong kasih aplaus yang paling meriah untuk Pak Ivan Pudia dari KMS Group. Oke ya, Pak Ivan, seru sekali tadi pembahasannya dan tadi kita menangkap berbagai macam poin, dan kalau kita lihat di aktivitasnya pun di sana banyak interaksi di sana ya, ada banyak pertanyaan, kemudian juga ada banyak diskusi di sana. Oke. Dan di kesempatan kali ini setidaknya saya menangkap kurang lebih ada sekitar 6 pertanyaan, oke, 6 pertanyaan, dan sepertinya dari pertanyaan tersebut ada beberapa pertanyaan yang bisa kita samakan gitu ya. Ada juga pertanyaan yang berbeda kurang lebih begitu. Ya. Oke. Sekarang kita coba jawab terlebih dahulu ya, Pak Ivan ya. Baik, Pak Abid. Oke, Pak. Jadi ini ada pertanyaan dari Pak Kimu, dan pertanyaan ini pun mewakili akun atas nama Vera IST dan juga akun atas nama Riswandi. Oke. Jadi pertanyaannya ini pertanyaan di awal-awal, Pak, pertanyaan di awal. Oke. Siap. Jadi apakah dari masing-masing program digital marketing tersebut ada koordinator atau penanggung jawabnya untuk program-program tersebut? Apakah hanya cukup satu orang atau memang ada struktur organisasinya? Nah, kalau di kami sendiri ya Bapak dan Pak Abid, memang di setiap proses ada PIC-nya, ada PIC-nya yang tadi saya jelaskan. Yang pertama ada koordinator yang memang mengatur untuk flow-nya. Kemudian ada PIC khusus untuk digital marketing karena memang tugasnya itu cukup kompleks, Pak Abid, di mana banyak ukuran-ukuran yang perlu kita monitor, termasuk spending juga di situ. Jadi dan terus kemudian juga mengukur hasil leads-nya seperti apa, konversinya seperti apa. Nah itu ada satu orang PIC. Kemudian BTL untuk activity online ataupun offline, itu juga satu orang PIC. Nanti tugasnya adalah lebih banyak reporting dan membantu tim digital marketingnya juga. Terus kemudian CRM yang tugasnya memang sehari-harinya melakukan maintenance communication kepada customer melalui WhatsApp ataupun menggunakan tools-tools tadi seperti Sandeza, SMS, ataupun Eloqua untuk email marketing. Nah, jadi kalau di kami sendiri ada 4 orang sih PIC-nya Pak Abid, begitu. Oke, jadi setidaknya ini tidak berdiri sendiri gitu ya Pak ya, tidak berdiri sendiri karena agar lebih efektif memang ada orang khusus yang untuk
melakukannya. Jadi setidaknya bisa terjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan kemudian Mas masih banyak pertanyaan, tapi kemungkinan tidak bisa kita bahas semuanya di sesi kali ini. Mohon maaf, tapi nggak apa-apa, nanti kita akan tanyakan ke Pak Ivan langsung ya Pak ya, dan nanti kita akan bisa mendapatkan respon dari Pak Ivan. Oke. Terus kemudian pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang ketiga ini datang dari rekan dealer atas nama di sini adalah Agustiono Sudiro. Pertanyaannya adalah seberapa besar persentase aktivitas digital marketing di KMS? Oke, sebentar ya. Seberapa besar persentase aktivitas digital marketing di KMS, konsumennya yang terjaring kebanyakan konsumen kelas berapa, dan cara koordinasinya bagaimana? Nah, kalau untuk seberapa besar persentase saat ini karena kondisi pandemi ya, Bapak dan Ibu, memang kita lebih banyak memfokuskan kepada activity digital seperti sosial media. Jadi memang kebanyakan sih tidak 100%, pasti di cabang juga tetap ada offline activity di mana pasti mereka ketemu dengan customer-nya, tapi untuk fokusnya sendiri memang kita lebih banyak, mungkin sekitar 70-80% itu focusing di digital ini, Bapak dan Ibu. Dan kemudian untuk customer-customer yang terjaring dari data digitalis dan segala macam itu, kebanyakan adalah customer retail sebetulnya, kelas 4 dan 5 lah berarti. Kurang lebih seperti itu. Oke, semoga terjawab ya pertanyaannya. Sepertinya waktu kita sudah habis Pak, masih banyak pertanyaan. Iya, kelihatannya masih banyak pertanyaan, tapi waktunya sudah habis, 10.15 di target kita. Oke. Coba saya tanyakan dulu sebentar. Apakah masih bisa di ini atau ini tidak? Oke, kita sepertinya pertanyaan-pertanyaan ini kita nanti jawab secara ini saja ya Pak ya. Jadi nanti kita akan coba jawab melalui teks saja karena waktunya pun terbatas di sini. Siap Pak. Oke, siap. Sebelum kita menutup, Pak Ivan ada ini enggak supaya kita bisa men-trigger teman-teman yang lainnya agar bisa melakukan hal yang sama seperti yang Kumala lakukan. Jadi tips singkatnya, tips paling mudahnya gitu Pak. Kata-kata pamungkasnya kalau tadi di awal-awal saya bilang. Coba Pak, silakan Pak. Kalau kemarin saya nonton series itu di Netflix itu ada judulnya Emily in Paris. Nah, ada salah satu quotes yang paling bagus yaitu let's be part of the solution, not the problem. Kita harus jadi bagian dari solusi, bukan dari masalah. Nah, di saat seperti ini penting bagi kita untuk fokus untuk mencari apa nih solusi yang bisa kita cari, yang bisa kita berikan kepada customer ataupun organisasi kita supaya kita bisa menjadi part of the solution tersebut. Jadi tetap optimis, kita tetap harus coba terus. Tadi ada yang bilang juga trial and success, betul Pak, betul sekali. Dan bersiap untuk proses kedepannya lebih baik lagi sih, Pak Abid, seperti itu. Ya, jadi bukan trial and error, tapi trial and success gitu ya Pak ya. Betul, dan Pak. Tadi pun saya mengutip juga kalimat yang bagus tuh Pak, jadi koordinasinya ya. Jadi koordinasi bagaimana kita koordinasi dengan teman-teman 3S, kemudian juga koordinasi juga dengan teman-teman yang lainnya ketika membuat konten dan segala macamnya. Itu pun menarik Pak, menurut saya Pak ya. Oke, ya, Pak Ivan, terima kasih banyak atas session-nya Pak. Terima kasih banyak atas teman-teman di cabang-cabang semuanya. Oke, sukses buat kita semua ya. Sukses untuk kita semua Pak Ivan. Oke, tetap jaga kesehatan di sana juga ya Pak ya. Tetap jaga kesehatan agar suatu saat nanti kita bisa ketemu langsung, kita bisa melakukan marketing workshop secara tatap muka. Karena kayaknya kalau kita tatap muka langsung, pertanyaannya akan jauh lebih mengalir dan akan lebih memuaskan dibandingkan dengan seperti ini. Gitu kali ya Pak Ivan ya. Betul Pak. Oke, siap. Oke, Bapak Ibu semua boleh dong kasih aplaus yang paling meriah untuk Pak Ivan Budia yang sudah memberikan presentasinya.